Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama puasa, jadi pada teler semua. Kita akan melanjutkan kuliah Big Data sama Data Analysis. Buat Anda yang mengerjakan di Open Course, juga ada Big Data sama Data Analysis, cuman bukan 2023-1. Jadi Open Course Big Data Data Analysis. Jadi ada, silakan dikerjakan. Untuk mahasiswa saya, kenapa dibedakan? Karena ini nilainya akan diambil. Oke, pertemuan pertama udah dilewatkan. Konsep big data itu apa, data science itu apa, udah agak diterangkan sedikit. Cuman saya akan ulang sedikit di sini. Jadi saya akan bahas dari tulisan saya tentang transformasi digital yang terdorong COVID-19. Anda bisa ambil di lms.onocenter.or.id/pustaka. Saya ulang, lms.onocenter.or.id/pustaka. Di sini ada folder AI, Artificial Intelligence, AI, diklik. Nah, di sini ada transformasi digital yang terdorong COVID-19. Di sini ada teknologi foresight juga. Ini paper ini diminta oleh BPK dan BPKP, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan mereka sedang mengarahkan audit program, bukan sekedar audit kwitansi, tapi juga audit program. Jadi ini lebih rumit daripada audit kwitansi. Konsekuensinya kita perlu melakukan dengan machine learning. Juga ini ada Artificial Intelligence Myth in Developing Country, Bureaucrats Mindset, bahasa Inggris. Ini diminta oleh forum ekonomi yang ada di Swiss. Namanya apa ya, lupa sih. Kalau yang terakhir, Compare Machine Learning sama Juri Satu Indonesia Award, ini paper jurnal. Jadi silakan diambil. Saya akan lihat yang ini aja, transformasi digital yang terdorong COVID-19, khususnya gambar satu ini. Oke, jadi teman-teman ini kalau di sisi BPK ya, BPK itu salah satunya adalah tugasnya adalah BPK maupun BPKP, salah satunya adalah selain melakukan audit, dari hasil audit itu harusnya kita bisa melakukan, memberikan masukan pada presiden, menteri dan sebagainya tentang arah pembangunan seperti apa. Jadi kira-kira siklusnya seperti ini. Nah, auditnya di sini dilakukan oleh manusia, di sini dibantu oleh mesin. Jadi di sini ada data science, data analytics, ini manusia dibantu oleh mesin. Di belakangnya ada AI, machine learning, deep learning. AI, machine learning, deep learning ini hidup apa bisa hidup karena ada data yang dikumpulkan besar sekali, big data. Nah, big data ini dapat dari mana? Tentunya dari sensor. Sensor ini bisa berupa aplikasi web, bisa juga Internet of Things, IoT, bisa macam-macam. Intinya melakukan proses mata-mata. Saya ulang pelan-pelan, prosesnya mata-mata. Dan ini yang menjadi dasar dari digital ekonomi sebenarnya. Jadi digital ekonomi yang orang sebut-sebut itu sebenarnya adalah ekonomi mata-mata sih. Tapi sebenarnya di dalam prosesnya adalah membuat proses transaksi menjadi efisien. Tapi dalam efisiensi itu ada proses mata-mata yang seringkali kita tidak lihat. Dan itu semua data dikumpulkan karena datanya banyak sekali, jadi namanya big data. Kemudian dianalisa menggunakan algoritma, apakah itu AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning oleh data science. Objektifnya ada dua, klasifikasi, forecasting. Contoh klasifikasi kalau di dunia BPK adalah apakah ini baik atau lolos atau lulus, tidak ada korupsi dan sebagainya, itu klasifikasi. Atau ada temuan yang mencurigakan, itu klasifikasi juga. Dan forecastingnya kira-kira dari hasil audit itu kira-kira ke depan sebaiknya program apa yang dikerjakan oleh si presiden atau menteri dan sebagainya. Itu kalau di dunia negara.
kalau di negara. Kalau itu di startup, toko online dan sebagainya, di sini presiden kita ganti dengan CEO atau CIO atau CXO yang lain, dan itu dapat masukan dari data science supaya programnya sesuai dengan keinginan public, stakeholder, masyarakat, customer, nasabah dan sebagainya. Jadi ini semua jadi feedback, balikan supaya program yang kita buat sesuai dengan keinginan public, stakeholder, masyarakat atau customer tadi. Dan itu biasanya kalau di dunia startup dikenal sebagai user experience, UI UX lah. Kalau UI lebih user interface ya, kalau UX user experience, atau kadang-kadang disebut customer journey. Jadi intinya kayak gini aja. Oke. Nah, kita akan fokus di urusan machine learning, deep learning, data analysis. Kuliah kita ada di, saya akan balik lagi sih ya kuliah. Jadi kuliahnya adalah tentang big data, data analysis. Nah, kita konsepnya sudah kita lewati. Sekarang kita masalah ke tool yang kita pakai. Tool yang kita pakai di sini adalah Orange. Oke, kita akan pelan-pelan di sini. Orange itu free, bisa dicari di sini. Orange Data Mining. Ini makhluknya, gambarnya memang benar-benar orange gambarnya. Cuma yang penting kita masuk ke bagian download lah. Nah, ini ada yang buat Windows, ada macOS, ada Linux. Oke. Jadi bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux, open source bisa kita ambil. Nah, yang menarik dari Orange adalah tidak ada lisensi, maksudnya lisensinya open source, tidak seperti yang lain. Yang lain kebanyakan ada lisensinya. Di kampus sebagian ada yang pakai Rapid Manner lah, apalah. Cuman itu pakai lisensi, jadi bermasalah kalau kita pakai. Kalau yang Orange ini free, jadi lumayan enak makanya. Kalau di belakangnya Orange adalah Python. Jadi bahasa yang kita pakai Python. Nah, Python sendiri dibahas di sini nanti. Di bagian bawah sini. Nah, ini ada Pythonnya. Cuma di kuliah ini mungkin saya tidak akan banyak membahas Python karena tapi ntar kita bisa coba-coba sih Python kita bahas dikit ya. Nah, selain Python ada R, itu yang banyak dipakai. Ini open source semua, yang saya pakai adalah tool open source. Jadi R, Python, ada Keras, ada TensorFlow. Oke, jadi toolnya itu semua yang dipakai, yang free, open source semua. Orange, R, Python, Keras, TensorFlow. Jadi ada 5 sih sebenarnya. Cuman Keras, TensorFlow, Python itu sama Orange itu semuanya Python sih sebenarnya. Oke, kecuali R bukan Python, tapi yang lain itu Python. Dan ini catatan buat kita semua. Dan ternyata kalau kita mau mainan data science, sebaiknya pakainya Python sih. Oke. Jadi Python perlu dipelajarin supaya kita aman. Nah, oke, balik lagi ke sini. Toolnya bisa kita download free buat Windows, macOS, Linux. Oke, sekarang cara installnya. Ini kebetulan sudah diinstal di komputer saya, dan ini pakai Ubuntu 22.04. Jadi Ubuntu yang relatif baru, Ubuntu LTS ya, long term support yang terbaru 2204. Mungkin nanti laptop saya juga akan saya format pakai Ubuntu 2204 juga supaya hidupnya enak. Oke, cara instalasi. Jadi itu overview-nya, cara instalasi. Tambahan sedikit barangkali ya untuk Orange ini. Orange ini dibikin nggak murni orang-orang computer science yang bikin. Jadi Orange itu kalau kita baca cerita-ceritanya dibikin sama orang-orang dunia medical atau kedokteran. Jadi kedokteran itu sebetulnya banyak pakai statistik. Jadi mereka sangat bermain dengan statistik. Kemudian dia harus bisa mengklasifikasi dari hasil analisanya dia, obat misalnya contoh ya, obat mana yang kira-kira cocok untuk penyakit mana, itu mainnya statistik banget gitu ya. Nah, terus juga misalnya untuk pengenalan virus dan sebagainya itu mainnya statistik, tapi statistiknya bukan angka,
pengenalan virus statistiknya di mikroskop. Jadi yang bentuk kayak gini virus apa, bentuk kayak gini virus apa, atau bakteri apa segala macam. Itu semuanya pengenalan gambar. Nah, berdasarkan kebutuhan seperti itu mereka mengembangkan Orange. Jadi Orange dasarnya adalah kedokteran. Jadi jangan kaget nanti Orange-nya sendiri banyak berasal dari dunia kedokteran itu sih. Oke. Saya balik lagi ke cara install ya. Nah ini dia. Cara installnya ini sudah Ubuntu 22.01. Cara installnya gampang sebenarnya. Kalau di Windows lebih gampang lagi. Jadi Anda download aja file Windows-nya. Itu lumayan besar, sekitar berapa ya? Ratusan mega lah, gede itu. Karena harus install Python dan sebagainya. Kalau di Linux kayaknya kecil tapi sebenarnya sama besarnya sih. Nah, kita download ininya, filenya dari sini sebenarnya continuum.io, download. Kita bisa download. Nah, tinggal jalankan ini bash ini. Cuman jujur saya seringkali tidak pakai yang ini. Oke. Saya lebih suka pakai yang ini. Oke. Konsekuensinya saya harus install dulu Kondanya harus install dulu. Untuk install Konda bisa masuk ke sini, Anaconda, Python Anaconda nih. Nah, cari lihat yang ini. Jadi ini cara installnya. Kita harus install dulu aplikasi pendukungnya. Ada lib GL1 Mesa segala macam ini diinstal. Kemudian kita download shell scriptnya dari si Anaconda. Kemudian kita jalankan Anacondanya ini. Oke. Anaconda selesai diinstal, baru install ini. Berarti harus saya tambahin juga di sini ya. Sebelum melakukan ini, kita perlu menginstalasi Anaconda. Ini kalimatnya serem banget. Anaconda ibunya Python. Jadi kita install Anaconda baru kita jalanin Python buat install Orange. Jadi proses installnya lumayan lama karena Anaconda cukup besar. Kemudian kita config ini. Di Anaconda itu ada channel-channel gitu. Kita pakai channel Conda-Forge. Kemudian kita config supaya channel priority-nya strict ke Conda-Forge itu. Kemudian kita install Orange-nya. Ini cara install aja gini doang. Oke. Nah, Orange ini kalau udah install udah bisa langsung kita pakai. Kita bisa update, kita bisa aktifin. Nih. Kalau mau diaktifin cuma Conda activate Orange. Kalau mau di deaktif kita bisa deaktif. Saya biasanya sampai sini udah gitu saya hampir nggak pernah ngerjain yang deaktifin. Jadi saya cuma activate aja Orange, jalan. Oke, jadi kalau diulang lagi caranya nggak susah. Cuman instalasi Anaconda bisa dilihat di sini caranya. Jadi kita download reponya. Ini sebaiknya kalau kita mau, ini gede loh, 500 MB. Nah, kalau kita download ini sebaiknya kita lihat lagi versinya yang terbaru berapa. Ini 2021 05. Jadi kalau boleh saran sebelum ngerjain ini lihat dulu reponya, ganti aja kalimat yang ininya. Oke, Anaconda 3 2021 nya kita ganti ke repo yang paling baru. Oke, kalau udah selesai Anaconda. Tapi ini teknik instalasi Anaconda dengan cara download. Dan ini yang paling safe, paling aman kayak gini download. Nah, setelah kita udah banyak Anaconda baru kita install lagi yang ini. Oke, beres. Nah, sekarang kita kalau udah selesai kita bisa jalankan Orange-nya. Oke, ya. Coba biasanya saya harus jalanin dari
lokasi si orange ini bisa jalan nggak. Kalau mau jalan ini makanya orange, nah ini nggak bisa jalan. Search locate orange canvas, ini canvas, sorry clear layar, bin/orange canvas. Jadi kelihatan lokasi orange. Kebetulan pathnya tidak saya masukin di dalam pathnya sistem operasi. Jadi saya locate dulu, locate bin/orange canvas. Nah kelihatan dia adanya di bawah Anaconda 3, ada di dua tempat ini, bin orange canvas. Biasanya saya jalankan yang di environment orange 3 bin orange canvas. Jadi saya pindah dulu ke Anaconda environment orange 3 bin. Nah banyak banget ya. Nah tinggal jalan orange canvas. Oke, ini saya lagi jalanin orange canvasnya. Ini buat Anda yang pertama kali menjalankan orange canvas, kalau baru diinstal, terutama Windows ini gampang banget sih. Windows sih kalau udah diinstal ya biasanya tinggal di search orange-nya, nanti ketemu orange-nya, bisa langsung jalan. Oke. Nah ini bentuknya kayak gini, kira-kira tampilan yang orange 3.34, mungkin udah ada yang versi yang lebih baru lagi ya. Nah kalau pertama kali ini jadi penting banget. Welcome to Orange itu penting banget. Di sini ada video tutorial, get started, sama example, sama documentation. Biasanya saya akan masuk ke example dulu, contoh. Karena ini contohnya adalah contoh program yang interaktif, bisa kita mainin. Tiap kali kita jalankan, kita bisa jalankan example ini. Oke, ini example-nya. Nah di sini ada beberapa Oke. Nah di sini ada beberapa contoh file sama data tables, ada interactive visualization, visualisasi data, classification tree, PCA, principal component analysis, kemudian ada hierarchical clustering, feature ranking, kemudian cross validation. Apakah kita bisa ngecek apakah ada misclassification, ada text processing, ada back of words, itu buat text mining ya. Ada concordance, ada hierarchical clustering di teks, segala macam, text prediction dan sebagainya. Oke, jadi ini lumayan banyak. Sebagian ini adalah kalau yang normal nggak ada. Jadi yang normal nggak ada. Saya harus kasih tahu dulu bahwa yang normalnya nggak ada. Yang normal kemungkinan besar cuma sampai sini kali ya, sampai hierarchical clustering, sampai sini, feature ranking kali ya. Ya sorry, bentar. Sampai sini, where are mirror classification, sampai sini. Yang text processing ke sana ini muncul karena saya menginstalasi buat di sini ada text mining di sini. Di sebelah kiri sini ada text mining saya install. Jadi yang normal, orange normal itu cuma data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised aja sampai titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 modul ini keinstall. Modul yang lainnya ini tambahan semua, jadi kita perlu tambahkan. Oke. Mungkin sebelum masuk ke obok-obok ke example-nya, ini saya cancel dulu ya, ini saya tutup lagi deh. Nah saya kasih lihat cara nambahinnya dulu ya. Sebelum masuk ke masing-masing ini, saya akan kasih lihat cara nambahin yang image analytics, educational, explain, geo, network, text mining, textable time series. Ini tambahan yang di sini. Tambahannya lebih banyak, ada banyak lagi. Cuma saya install cuma segini aja sih. Nah tambahan ini bisa dapat. Jadi orang sering komplain ke saya nih, Pak, saya install kok cuma dapat yang ini aja ya, data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised. Sementara yang bawahnya nggak ada. Nah ini ada karena ditambahkan. Jadi masuk ke option, add-ons, option, add-ons. Ini kuncinya di sini. Tapi ini nggak download ya, artinya kita harus mengerjakan dengan kondisi komputer kita tersambung ke internet. Kalau tidak ada sambungan ke internet, kita bermasalah nih ceritanya. Nah, ini tinggal disontreng aja, kita mau masukin apa aja. Oke,
Jadi contoh education, explain, network, ini kelihatan saya ada beberapa yang tidak saya tambahin juga. Ada survival analysis, world happiness, spectroscopy, single cell prototype, apalagi bioinformatics nggak masukin. Jadi yang tidak saya masukin kebanyakan adalah modul-modul yang sangat biomedical banget lah. Single cell itu biologi banget, spektroskopi biasanya biologi, terus survival analysis biologi lagi. Bisa dibaca-baca tuh harusnya sih. Nah, ini nggak ada kata-katanya di sini. Ini world happiness ada ini sekedar informasi aja ya. World happiness yang mengadopsi ini adalah Bhutan, negara Bhutan. Jadi akhirnya banyak negara-negara lain jadi tertarik sama world happiness. Konsepnya dari rajanya Bhutan sih sebenarnya awalnya. Bioinformatics kelihatan di sini ada apa aja gitu ya. Jadi bisa dibaca dulu, kalau tertarik bisa dicontreng, nanti kalau di oke nanti dia download. Jadi caranya gitu aja, buat menambahkan. Jadi supaya ada harus ditambahin. Oke. Orange apa adanya, nggak ada image analytic dan sebagainya, nggak ada. Oke. Nah, saya akan masuk lagi ke contoh. Supaya contohnya muncul sih harus ditutup dulu. Paksa tutup lagi. Oke. Saya jalanin lagi supaya bisa masuk ke contoh ya. Oke. Nah, saya akan masuk contoh. Ini contoh ya. Kita akan file sama data tables, kita lihat. Jadi programming Orange itu sangat gampang banget, bentuknya cuma kayak gini aja sih. Oke, sangat cuman lingkaran ditarik, klik drag. Ini kita open ya. Nah, bentuknya kayak gini ini udah program. Jadi kita bisa lihat ini ada file, kemudian datanya dikirim ke widget yang satu lagi, kita bisa lihat tabelnya di sini apa. Kalau kita klik di sini, ini kita bisa baca sih. This output is not used. Ini ada outputnya, ini yang titik itu output, tapi tidak kita pakai. Kalau kita mau pakai bisa diklik, ditambahin kemana. Kita lihat ini dulu ya. Nah, ini input filenya. Ini ada iris table. Oke, di sini ada sepal length, petal width, dan ini. Nah, ini cara baca datanya adalah ini jadi kalau kita melihat data, ini ekstensinya .tab table. Dia sebenarnya tabel, bentuknya teks. Di dalamnya ada fitur, ini fitur, dan ini ada kategori atau klasifikasi, gitu ya. Nah, ini ada di mana filenya? Filenya ada di sini nih. Home, Ono, Anaconda, Orange Dataset. Oke, ini ada packages Orange Dataset. Nah, ini bisa dilihat sih sebenarnya. Iya. Oke, ya. Nah, ada packages tadi. Wah, susah. Mendingan locate aja. Locate iris. Nah, ini ada di sini. Oke. Copy. Nah, ini dia. Ini ada beberapa dataset. Kita lihat iris ya. Nah, datasetnya bentuknya kayak gini banget. Ini sebenarnya file Excel. File Excel. Kita bisa lihat datasetnya seperti ini, dan kita bisa bikin dataset sendiri sih sebenarnya. Cuma ini file Excelnya kalau kita perhatikan dia bukan CSV, bukan koma separated value, ini tab separated value. Jadi kita ininya pakai tab, pemisahannya pakai tab. Kalau CSV pemisahan antar kolomnya pakai koma. Jadi bentuknya kayak gini. Ini ada standarnya. Ini ada standarnya di atas ini. Ada standarnya. Bagaimana kita, jadi yang tiga line di atas ini menentukan data yang ada di bawahnya adalah fitur atau klasifikasi. Oke, ini fitur, ini klasifikasi. Kalau masih ingat kuliah saya yang pertama, saya biasanya akan bilang bahwa ini fungsi yang dipakai adalah AX plus B sama dengan Y. Nah, ini adalah X nya nih, yang
yang ini X, yang bawah ini X, yang ini adalah Y-nya. Perhatikan X-nya adalah angka, sementara Y-nya adalah kata-kata. Itu klasifikasinya. Oke. Ini bisa dibaca sama file Excel. Oke. Saya masuk. Oke, saya akan buka ini aja ya. biar kelihatan bahwa ini kita bisa bikin sendiri pakai file Excel sih. Jadi data bisa kita buat pakai file Excel. Kemudian ini file open Anaconda. Salah, Anaconda. Foldernya apa tadi? Anaconda and Forestry Lib Python site. Oke, coba kita lihat bisa nggak saya hafal. Anaconda and Forestry Lib. Lagi loading. Benar nggak? Oke. Forestry Lib Python 3. Python 3.10. Python 3.10. Loading lagi. Terus apa lagi? Site package orange dataset. PQRS site package orange. Dataset media. Oke. Di sini datasetnya yang tab ini data benerannya. Kita coba lihat di sini ya. Salah. Jadinya ketutup lagi bego. Saya harus baca di dalam file ini file teks jadinya, spreadsheet. Walah, nggak mau dia. Dia terbaca sebagai file teks. Gimana caranya biar kebaca sebagai file ini ya? Ini kebacanya jadi teks ya. Harusnya saya buka spreadsheet. Nih, coba mau nggak dia baca ini ya? Nah, dapat ya. Jadi harus bukanya di spreadsheet langsung ya. Nah, langsung jadi spreadsheet gini. Nah, kuncinya adalah di 3 kalimat pertama di sini. Saya klik aja, klik 1, 2, 3. 3 ini yang penting. Oke, 3 ini yang menentukan ini datanya data apa. Jadi ini kita bisa buat sendiri semua. Nanti kalau nge-save-nya jadi file save as CSV, bisa CSV, tapi kita bisa spesifikasinya CSV-nya pakai ini kalau dia nge-save jadi CSV ya. Tapi si Orange sendiri bisa baca file spreadsheet langsung sih. Excel bisa dibaca sama Orange. Jadi tidak harus dalam bentuk tab ini. Kita bisa ambil datanya sebagai Excel juga bisa, nggak masalah. Oke, jadi Orange keren sih. Lah, nggak bisa dibuka lagi. Nah. Ketutup kayak gini. Oke, bentuknya kayak gini. Jadi ini ada standarnya. D kelas ini ada standarnya. Oke, standarnya dari mana itu? Jadi kita bisa lihat di ini udah loncat. Ini masih tentang Orange-nya. Standarnya ada di sini sih sebenarnya. Data ini data ini ya. Standarnya ada tulisan cerita tentang itu ada di kayak gini dah. Ini dia.
Nih perhatikan yang ini kan dia D, discrete class. Ini sama nih tiga kalimat juga, cuman ini semua discrete. Kalau tadi kan ini C, kalau kita perhatiin ini C, D itu discrete. Discrete itu berarti ya harus ngerti bahasa Inggris sedikit ya. Discrete berarti dia tidak, C itu continuous. Jadi ini berupa angka continuous. Jadi bilangannya bisa 0, 0,01, 0,01, 0,1, 0,2 dan sebagainya. Ini continuous. Kalau discrete berarti dia cuma punya beberapa nilai aja. Kalau ini kebetulan discrete-nya adalah Iris setosa, Iris versicolor, sama Iris virginica. Jadi dia punya 3 nilai aja. Oke. Nah kalau yang ini discrete semua, yang myop, no, yes, no, reduce, normal, reduce, yang ini gitu ya. Jadi ini bisa juga ditulis sebagai kayak gini, D, C itu kelas. Oke, jadi bisa ditulis seperti itu. Atau di sini kalau nggak salah saya bikin lagi loading your data, di sini ada. Nah di sini lebih kita bisa, ini data awalnya seperti ini. Kemudian nah ini kita harus ngasih tahu mana yang nah ini dia punya beberapa kategori klasifikasi. Ada discrete, ini ada feature, nah ini ada fiturnya. Oke. Nah di sini, nah ini dia ngasih tahu nih ada fiturnya, ada ininya nih, ini ada fitur, ini ada klasifikasinya, gitu. Oke. Nah ini ada target, ada fitur. Oke. Ada yang di skip aja, nggak usah, tapi yang penting buat kita adalah fitur dan target. Fitur itu adalah sumbu X, target itu sumbu Y, biasanya kayak gitu kalau di persoalan matematik ya. Nah kita bisa select fiturnya segala macam. Coba kita lihat. Nah ini kita bisa nentuin mana yang jadi target, mana yang jadi fitur. Oke, yang fitur yang mana, targetnya mana. Ini diatur di sini bisa juga. Kita pakai menu select kolom, kemudian kita nentuin mana yang jadi fitur, mana yang jadi target. Nah sebenarnya dia bisa kasih kodenya gini, C, meta, ignore. Yang bisa kita pakai yang ini doang sih, C. Nah kemudian ini ada continuous, discrete. Oke, ada time, ada string. Oke, kalau string berupa kalimat. Kalau kalimat kita harus kasih tahu bahwa itu ada string. Nah ini kita bisa juga, kalau tadi kan bentuknya ada 3 line. Kalau ini kita bisa jadi 1 line aja. Jadi caranya M, D, M, S, C, I. Jadi ada pagernya nih. Kalau M, D berarti dia adalah meta, terus discrete. Kalau M, S adalah meta, string. Kalau meta itu nggak pakai buat proses. Yang dipakai adalah yang ini nih, C terutama. C itu berarti dia adalah kelas. Ini sumbu Y berarti. Oke. Jadi kita main di situ. Nah, jadi yang kita main yang ini sebenarnya kelas sama yang ini, yang nggak dikasih apa-apa. Kalau yang meta di ignore, diamin aja, nggak dipakai. Ini di ignore. Jadi kita pakai cuma 3 kolom. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi cara kodenya kayak gitu, bisa ditulis seperti ini 3 line, atau bisa ditulis dengan 1 line seperti ini. Dua-duanya sah. Saya biasanya pakai 1 line aja. Jadi kita bisa bikin data sendiri bentuknya seperti ini. Udah ya. Oke. Yang sering dipakai continuous decrease, ini CDTS ini sering dipakai sama kelas doang. Kalau dia sumbu X nya nggak usah dikasih kode apa-apa, atau kita kasih kode tipe. Kalau ini bulan angka ya, jadi kita kasih kode. Tapi kalau ini tulisan, kita biasanya kasih kode. Ini discrete, bisa juga kalau mau kasih kode ini continuous, sah. Oke, tapi yang paling penting adalah C. Yang jadi C yang mana? Gitu. Oke, udah kebayang ya caranya. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Balik lagi.
Nah ini dia datanya seperti apa kalau udah jadi format input datanya kayak gitu tadi, ada C apa segala macam. Nah kalau kita lihat di sini, nah datanya kayak gini sebenarnya yang dilihat sama si Orange. Ini adalah yang klasifikasinya. Ini adalah sumbu X-nya. Oke. Jadi dia input data, dia ada sumbu X, sepal length, sepal width, petal length, petal width, kemudian ini klasifikasinya. Iris itu apa? Iris itu adalah bunga sih. Ini legend banget sih. Jadi iris flower ini memang legend buat dipakai buat latihan klasifikasi. Classification gitu ya. Kurang kita lihat di gambar. Nah dia selalu kayak gini. Jadi iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Di sini ada petal tuh yang di dalam, petal tuh yang di dalam, sepal tuh yang di luar. Ini kayak kalau di Indonesia kira-kira kayak bunga anggrek lah, kira-kira kayaknya sih. Oke, jadi ada 3 klasifikasi: setosa, versicolor, virginica, petal, sepal, petal, sepal, petal, sepal. Dia mengukur coba lihat length sama width, panjang sama lebarnya. Kalau kita lihat di sini ada length, width. Jadi dia ada orang yang cukup berani mati, dia bikin banyak sampel. Nah kemudian kita jadi bisa pakai sampelnya dia buat melakukan pengukuran nih, mana yang iris setosa, mana yang virginica, mana yang susah untuk dilakukan klasifikasi. Oke, sekarang kita coba, ini saya tutup dulu. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini input data ya. Input datanya cuma file, data tables. Dari sini kita bisa masukin kita tambahin lagi ke mana lagi gitu ya. Misalnya kita tambahin feature statistik, ya, bisa kita lihat sih. Ini kondisi statistiknya seperti apa. Oke, kita lihat, bisa lihat distribusinya. Titik tengahnya gimana, medianya apa segala macam, ini bisa lihat. Dan ini kita lihat distribusinya kayak gimana. Kalau kita lihat di sini kelihatan sekali bahwa kalau kita dari sepal sendiri itu kecampur antara 3 jenis iris. Ini ada 3 iris, biru, merah, hijau, kecampur. Kalau kita lihat di sepal, kalau di petal beda banget antara iris biru sama iris yang merah hijau. Yang merah hijau masih kecampur nih, agak susah buat dibedain. Jadi kelihatan ada 2 iris yang bakal susah, ada 1 iris yang gampang banget dilihat dari petalnya, gitu ya. Ini dari feature statistiknya si iris tadi. Oke, kita akan tutup dulu, kita close without saving. Kita akan jalankan lagi. Ini ada di mana sih tadi, lupa. Locate lagi, lupa. Locate orange canvas. Terus bin, kayak bin, bin. Nah dia orange canvas. Biar dapat contoh lagi sih. Jadi jalan ini buat contoh aja, example. Nah ini kan tadi file sama data table bisa lihat. Sekarang kita coba lihat interaktif ya. Nah dari file ini kita coba plot datanya, kemudian kita bisa select data dari plot ini, kita bisa select, kemudian kita bisa lihat di tablenya. Oke, jadi kita bisa lihat plotnya, ini plotnya, hasil plotnya, plot datanya. Oke, dan ini data table yang kalau kita select. Oke, ini nggak ada yang di select jadi nggak keluar. Ntar ini plotnya, ini ada plot, ini ada data tablesnya. Oke, nah ini kebetulan kita lihat sepal.
sepal length sama sepal width. Tapi yang warna biru kelihatan lebih gampang terpisah, ini cukup terpisah dibandingkan yang warna yang merah tuh Iris Versicolor sama Virginica kelihatan. Jadi kalau kita main data science, dari visual mata aja kita bisa lihat sih sebenarnya mana yang gampang, mana yang susah. Ini dari biru aja kelihatan dia misah banget, merah dan hijau kecampur. Ini bakal susah, kita bakal banyak salah di sini. Ini kalau kita pilihnya sepal, kalau kita pilihnya petal, nih lebih gampang lagi misalnya. Jebret di sini udah langsung ketahuan ini biru. Yang hijaunya merah sama hijau kelihatan agak kepisahnya lebih ada yang berapa nyampur di titik ini, tapi kelihatan misah sih sebenarnya. Ini petal length, kalau kita ganti sama petal width, wah lebih dikit lagi. Jadi dari petal lebih gampang sih, dari petal length sampai petal width kita lebih gampang. Cuma kelihatan di sini ada beberapa yang nyampur di sini. Oke. Nah kalau kita mau select, caranya cuma gini aja. Nih saya akan select. Nih ini adalah setosa semua. Oke. Kalau saya select di sini, ini jadi Versicolor. Kalau saya select di sini, ini ada yang campur dikit ya, sorry. Saya akan selectnya di sinilah. Jangan select di sinilah. Nah ini Virginica, ini adalah Versicolor. Jadi caranya gitu. Jadi kita bisa interaktif sih. Ini apa bisa kelihatan. Yang punya masalah di mana kita bisa. Sorry. Ini yang punya masalah di sini nih. Ini yang ada kecampur nih. Ada Versicolor sama Virginica. Oke, ukuran ini bermasalah nih sebenarnya. Oke, jadi caranya kayak gitu nih, main select-selectnya kayak gitu. Oke, itu adalah di sini. Jadi kita bisa interaktif sih. Jadi grafik kita bisa select, nanti datanya bisa keluar. Interaktif. Coba kita lihat lagi contoh yang lainnya lagi. Ini ngasih lihat fitur-fitur yang ada di Orange ya. Fiturnya lucu-lucu, bener asli, enak banget buat mainan data science. Nah ini kita bisa visualisasi data lagi. Ini lain visualisasi. Kalau tadi kan dari scatter plot kita visualisasi, sekarang dari data table kita bisa kesanain. Oke. Kita bisa select data, sini data subsetnya yang dikirim ke sini di compare sama data yang masuk dari sebelah sana. Jadi kita mainnya di sini nih. Kita bisa select di sebelah sini dan ini scatter plotnya sebelah sana. Oke, coba kita lihat. Oke, supaya kelihatan lebih enak kayak pakai petal aja ya. Petal width. Oke. Nah, di sini sorry. Ini lebih enak ini Iris Setosa yang warna biru. Coba kalau saya select sini, ini kelihatan. Ini yang saya select. Oke. Ini Versicolor. Ini campuran nih. Saya akan campur select di sini. Nah ini kecampur, kelihatan mana yang nyampur. Jadi caranya gitu sih. Jadi kita bisa dari datanya kita select, keluar gambarnya kita select, atau gambarnya kita select, tabelnya yang keluar yang mana yang kita select. Jadi bisa dua arah sih sebenarnya. Oke. Jadi bagusnya si Orange dia bisa interaktif kayak gini sih. Oke, ini ngasih lihat bahwa kita bisa interaktif. Oke, setelah saya keluar lagi, saya akan masuk lagi. Oke, coba tes sampel lagi. Nah, ini kita mulai masuk, ini visualisasi data ini udah ya. Sekarang kita masuk classification tree. Nah, ini lebih seru nih. Di sini kita pakai Iris. Ini datanya dikirim langsung ke scatter plot ini. Tapi di sini ada algoritma untuk klasifikasi, dan di sini ada classification tree viewer. Jadi yang ini yang ada 3 di ujung ini adalah untuk visualisasi. Di sini adalah machine learningnya, modelingnya di sebelah sini, classification tree, ini input data. Jadi kalau kita lihat dari struktur programnya sendiri, input, modeling, visual. Jadi selalu kayak gitu di machine learning ya. Jadi ada input,
model visual, input model visual, coba gitu aja. Nah sekarang kita coba lihat dari dua makhluk yang ini. Yang seru di sini nih, seru nih. Oke. Oke. Kita pengen tahu. Jadi kalau kita lihat dari algoritma tree-nya, kelihatan bahwa yang akan menentukan banget si orange itu adalah petal length sama petal width. Dari petal length saja kita bisa nentuin bahwa itu arisatosa atau bukan. Oke. Coba kita klik arisatosa, ini kelihatan ini arisatosa misah langsung di sini. Oke. Nah kalau ini kecampur semua, ini saya buang, ini saya buang, ini semuanya masuknya. Kalau dari petal width kita bisa melihat mana yang iris virginica sama iris apa sih satu lagi itu, yaitu ada dua itu ya, versicolor. Virginia versicolor kelihatan di sini. Nih. Nah sekarang kita lihat di petal length. Nah ini lebih seru lagi. Kalau kita pengen lihat virginica aja, tapi ini nggak bagus nih, jangan pakai sepal, petal lebih gampang. Petal width. Nah. Oke, ini kita kayak gini. Dari petal width kita langsung bisa melihat, oke, ini ternyata kecampur antara virginica sama versicolor. Oke, kalau virginica aja di sini, nah ada satu yang salah nih, satu error. Jadi kalau petal width-nya di atas 1,7, probabilitasnya kemungkinan besar dia virginica. Kalau di bawah 1,7, oke, ada errornya 3 di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat versicolor, ini ada satu error juga. Jadi masih banyak error kalau yang di virginica sama versicolor ya. Tapi ini adalah ukuran-ukurannya yang nentuin bahwa dia itu versicolor atau virginica. Ini biasanya dipakai, proses ini biasanya dipakai untuk decision support system juga sih. Jadi DSS itu menentukan, oke, kita sebaiknya mutusinnya apa. Latihannya jadi kayak gini. Dan kita harus tahu, kita harus sadar dalam proses ini bahwa si mesin kemungkinan besar tidak 100% benar. Kalau yang ini benar 100% nih. Yang arisatosa 100% benar karena kebetulan parameternya memungkinkan dia buat misah. Cuman yang virginica sama versicolor pusing deh karena dicampur gini. Oke. Cuman untuk titik ini probabilitas virginica besar, titik ini versicolornya besar, tapi tetap ada error nih, ada satu error, di sini ada satu error. Kalau yang ini kita bisa nemuin virginica juga, di sini ada versicolor atau ada errornya juga. Jadi susah-susah gampang lah di bagian pemisahan antara virginica, versicolor, dan ini di dunia nyata kira-kira seperti ini sih. Kita akan kesulitan buat misahin, kadang-kadang kita sulit buat misahin, dan ini dipakai untuk pengambilan putusan, apalagi ya. Kalau ini kan misahin ya, misahin suatu klasifikasi, dan ini bakal susah kayak gini lah kira-kira susahnya. Oke, jadi ini ngasih lihat bagaimana caranya kita ngelihat proses pohon keputusan seperti apa, decision tree itu seperti apa, dan dilihatnya dari secara grafiknya seperti yang di kanan ini, scatter plot. Jadi kalau mau belajar kira-kira kayak gini, ini buat dapetin insting sih sebenarnya. Sebetulnya waktu misahin kita parameter, ini parameter dipakai 4 ya, ada 4 parameter, dan kelihatan satu parameter bagus sekali bisa misahin, tapi parameter yang ini susah misahin karena kecampur. Tapi kita ya lumayan lah, ada errornya 1, di sini juga ada error 1, ya udah pol sampai situ. Yang lain susah. yang ini agak susah nih, campur-campur banget. Jadi kita biasanya 3 ini yang dipakai, 1, 2, 3 dengan error 1, ini dengan error 1 gitu kira-kira. Oke.
Jadi ini gue saya makanya ini ya, kalau mau lihat box plotnya juga bisa sih, cuman garing box plot mas saya nggak suka. Kalau ini gampang banget soalnya visual banget, ini enak banget buat ngeliatnya. Oke, jadi kira-kira ini. Nah sekarang kita akan close without saving. Kita akan jalanin lagi contoh. Kenapa mau? Oh mau. Oke, kita jalanin lagi, kita ambil contohnya. Jadi kita lihat dari contoh-contoh aja dulu ya. Example. Ini classification tree. Nah ini PCI, Principal Component Analysis. Oke. Dan ini datanya adalah, wah ini brown selected. Ini nggak tahu apa ini, urusan kedokteran ini nggak ngerti saya. Tapi kira-kira ini ada fiturnya banyak. Ada ELU, ada alpha 7, 14, 21, apa ini semua fitur. Bayangkan kalau kita ini terutama di dunia kedokteran ya, kita analisa sesuatu dengan fitur segini banyak, oke, dan kita harus bikin kategorinya 3, proteas, reps, ribo, ada 3 kategori ini, oke. Tapi fiturnya banyak banget. Tapi kalau fiturnya terlalu banyak, pusing kita. Fitur mana yang paling dominan? Nah, intinya itu aja sih. Dengan 3 klasifikasi, ini kategori itu klasifikasi, proteas, reps, ribo, fitur mana yang paling dominan yang akan menentukan klasifikasi ini. Oke. Jadi caranya kita pakai PCA ini. Nah, kita ini dia ngambil 2 fitur. Kalau kita naikkan 3 fitur. Ini ada 3 fitur. Dan ini probabilitasnya apa, dia akan mengcover 44% dari varian yang ada, variasi yang ada 40% ke cover. Kalau makin banyak ya makin banyak, oke, ya cover. Ini 8 fitur tapi ribet karena fiturnya jadi banyak. Kalau kita pengen lihat fitur yang paling istimewa aja, biasanya 2 atau 3 fitur istimewa aja, yang paling utama aja ya, dia mengcover sampai 44%. Oke, dia akan cover segini range yang akan berhasil dia deteksi. Oke. Ya, dan ini fitur apa aja yang bikin yang paling dominan ini. Nah ini tapi ini campuran nih fiturnya. Ini kita bisa lihat di scatter plot. Nah ini kelihatan bahwa kita bisa misahin dengan 3 fitur ini. Tapi kelihatan di sini agak bingung nih. Ini agak kecampur nih. Sini ada kecampur. Coba kalau PC 3, nah ini lebih bagus. Oke. PC 1 sama PC 3 ini kelihatan ada 2 yang salah, ini ada 1 yang salah, ini gak ada yang salah, yang biru. Cuman PC itu adalah, jadi fitur yang ini adalah proyeksi dari ke berapa belas fitur tadi, diproyeksikan jadi 3. Jadi kita bisa melihat proyeksi fitur. Nah ini 3 proyeksi fitur. Dengan 3 ini kita bisa, errornya tinggal dikit ini 2 error, ini 1 error, yang lain gak error. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi enaknya mainan kayak gini adalah dia main grafik gambar, jadi kita gampang secara visual bisa lihat. Jadi ini enak banget sih buat analisanya. Oke. Tapi kalau berarti ini semua banyaknya biologi ya. Makanya saya nggak ngerti istilah yang dipakai. Nggak ngerti nih saya. Nah, dari data tabelnya kelihatan di sini, data tabelnya ini proteas, ini fiturnya, ini fitur P1, PC1, PC2, PC3, ini bukan data yang awal. Jadi ini adalah proyeksi data awal ke 3 koordinat yang beda. Jadi ini melakukan proyeksi aja nih sebenarnya, proyeksi koordinat itu. Oke. Nah ini kira-kira kayak gitu. Fitur, dan ini penting banget sih PC ini buat supaya masalah yang kita lihat jadi lebih sederhana. Oke, kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Hierarchy clustering, nah, ini seru juga. Oke, ini adalah contoh. Ini contoh unsupervised learning sih sebenarnya. Oke, ini data yang sama, brown selected table tadi sama. Oke, sama. Nah,
ini yang dilakukan adalah dia ngitung jarak antar baris, row baris ya, dihitung jaraknya. Oke, bikin otomatis saja. Nah, kita bisa lihat pengelompokannya sih di sini. Ini pengelompokan. Cuman ini orang kedokteran bisa ngomong, saya ngerti apa ini. Ini nanti ada yang warna hijau, biru, merah, biru. Jadi ini ada kelompok biru di sini. Ini biru semua. Ini ada kelompok merah yang di sini, ini merah semua dapat. Ini kelompok hijau di sini. Ini hijau semua nih. Oke. Jadi dia berhasil mengelompokkan. Dan ini ada yang satu keluarga, di sini ada yang satu keluarga, ini ada satu keluarga kecil. YN, YNL, YNL, YNR, LY, ini apa nggak tahu. Jadi kira-kira cara mainnya kayak gini lah. Tapi itu apa? YOR itu apa? Nggak tahu saya, jangan tanya. Saya juga nggak ngerti. Pokoknya ini algoritmanya bisa mengelompokkan aja itunya. Dengan kesalahannya sedikit banget ya. Kalau salah. Jadi yang punya salah banyak yang merah nih, yang suka salah-salah nih yang merah. Ini ada kecampur sama biru, biru masuk sini. Yang hijau juga nggak ada salah dia. Intinya itu. Nah, terus di sini kita bisa lihat tabelnya. Oh, ini buat tabelnya sendiri. Oh, oke. Kalau kita pengen lihat ininya di sini, ya atau kita yang kecil aja ya. Ini tabelnya bisa kita lihat alfanya berapa, alfa 25 apa segala macam, parameter benarnya jadi kelihatan. Kalau yang pakai PCI, ya PCO tadi, kita nggak bisa lihat sampai kayak gini aja. Kalau yang pakai ini kita bisa lihat jadinya. Oke, fitur benarnya kelihatan. Oke, ini kalau ini namanya, kalau udah mainan distance itu adalah unsupervised learning. Kalau distance ini bagian dari unsupervised learning to distance. Ini ada distance file, ada distance, ada hierarchical clustering, dan kita bisa lihat heat map juga sih. Heat mapnya kayak gimana. Oke, itu adalah unsupervised learning. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini banyak yang lucu-lucu. Jadi dari example-nya aja banyak yang lucu bisa dikeluarin sih. Fitur ranking, kita bisa meranking fitur mana yang dominan, bisa di ranking juga. Nah, ini yang mana tadi? Oh, masih brown selected. Nah, kita nah ini input itu untuk ini sih. Jadi kalau ada data yang kosong, yang gak ada datanya, kita bisa isi datanya dengan cara kita milih down input, atau kita ambil average, atau kita masukin nilai yang ini, atau apa yang distinct, nilai yang tertentu, atau masukin random, atau paling aman adalah average. Kita masukin average saja kalau input ya. Kalau input artinya data kosong ya, data kosong kita input. Nah, kemudian kita bisa ranking, kemudian kita lihat di plot dari ranking datanya. Kita bisa lihat nih, ini ada dua fitur, DAUF sama SPO early. Kita bisa lihat, kita bisa dari data ini kita bisa lihat mana yang bisa nggak kita melakukan klasifikasi dari data yang ada. Ini kita pakai dua ini aja, bisa kita kelihatan. Jadi kita bisa aja sih sebenarnya pakai dua data aja kita bisa klasifikasi. Zoom-nya mati. Oke, sekarang berarti kita ini spoilerly. Oke, jadi kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat rankingnya, ini rankingnya bisa kita lihat di sini sih. Ini rankingnya kebetulan yang ini ya, yang paling tinggi adalah DAUF sama spoilerly. Jadi kita bisa lihat sih ranking mana yang paling banyak menentukan fitur-fitur klasifikasi. Jadi kita bisa lihat dari berapa sudut. Kita bisa milih 3 juga bisa, 4 bisa.
Jadi semakin banyak yang kita pilih ini, probabilitas untuk presisinya makin tinggi. Intinya itu aja sih. Oke, kita bisa, kita bisa milih, kalau karena saya pilih lebih banyak jadi which nih, kita bisa lihat mana yang bisa melakukan klasifikasi lebih bagus, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kita perlu ini buat analisa data, mana data yang enak buat dipakai dan sebagainya. Oke, ini udah 1 jam karena ini puasa, kuliahnya jadi perpendek jadi 1 jam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi ini tolong dimainin eksempel-eksempelnya supaya kita bisa dapatkan gambaran sebaiknya seperti apa ininya. Oke, ini saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.